Selamat datang di tutorial JavaFX dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan JavaFX kita dengan database. Ini saya punya sebuah JavaFX project dengan controller dan view. View saya terdiri dari sebuah horizontal box yang isinya adalah sebuah vertical box dan sebuah list view dengan ID list 1 yang kita pasang di dalam controller saya. Main saya terdapat dalam folder JDBC tutorial. Sisanya adalah package yang masih kosong. Oke, untuk kita memulai koneksi ke database, kita harus menambahkan sebuah library tambahan. Jadi kita akan pilih di JDBC tutorial ini, kita klik kanan dan pilih Open Module Settings atau F4. Nah, di sini Anda bisa tambahkan plus. Kalau saya sudah keluar nanti library. Kalau di saya sudah keluar MySQL Connector, ini adalah library yang kita harus gunakan. Tapi kalau Anda tidak keluar, Anda bisa pilih New Library atau nanti ada tulisan From Maven. Kita bisa cari di sini, dan kita bisa cari MySQL. Library yang kita pakai akan sangat tergantung dengan MySQL version yang Anda install di dalam komputer Anda masing-masing. Di sini saya menggunakan MySQL Connector 8.021. Tapi kalau mungkin tidak cocok dengan yang Anda gunakan, bisa Anda menggunakan versi yang lain. Yang ini ya. Di OK saja dan di apply. Kalau untuk saya akan tambahkan selected saja karena sudah pernah ditambahkan sebelumnya. Nah, nanti kalau sudah ditambahkan, maka kita akan punya di dalam external library kita ada MySQL Connector Java 8021 seperti ini. Nah, yang pertama kali kita harus lakukan untuk sebuah aplikasi database adalah kita harus punya sebuah koneksi dari aplikasi kita ke dalam database. Sebuah koneksi anggapannya adalah sebuah jembatan penghubung antara aplikasi kita dengan database kita. Jadi di sini saya akan tambahkan dalam file, dalam package utility, kita akan klik kanan, tambahkan sebuah file, kita akan namakan dia sebagai JDBC connection. Nah, di dalam kelas ini, saya akan buat sebuah method static dengan tipenya kembaliannya adalah connection, yang adalah java.sql ya. Nama metodenya adalah getConnection. Nah, ini nama metodenya tetap tentu saja boleh Anda ubah-ubah ya, tentu saja. Ini sesuai dengan keinginan Anda aja supaya lebih mudah aja saya namakan begini. Nah, koneksi itu didapatkan dari sebuah objek, itu driver manager dot get connection. Ya. Get connection ini menerima 3 buah parameter, yaitu URL daripada database kita, username-nya dan password-nya. Jadi di sini ada URL, username, dan password. Oke. Oke. Nah, sebelum kita menggunakan ini, kita harus terlebih dahulu memanggil class .forName. Jadi class .forName ini akan menjalankan metode statik yang terdapat dalam kelas tertentu. Di sini kelas tertentu yang kita pengen jalankan itu adalah com.mysql.cj.jdbc.driver. Seperti ini. Nah, connection Anda akan mengikuti connection dari MySQL Anda. Jadi kita akan punya JDBC, MySQL, localhost. Kalau Anda portnya berbeda dengan saya, tinggal sesuaikan dengan port Anda ya. Kalau Anda menggunakan XAMPP, mungkin kalau pengen tahu portnya di mana, Anda bisa cek di sini. Ini adalah port dari MySQL saya. Oke, di sini saya punya user yang sudah saya buat, dan saya punya password yang sudah saya buat. Nah, kita harus membungkus semuanya ini dalam sebuah try catch yang akan sebenarnya menangkap dua macam exception. SQL exception dari getConnection dan class not found exception dari forName. Jadi kita akan panggil class not found di OR dengan SQL exception.
Supaya gampang, kita keluarkan aja errornya seperti ini ya. Kita tampilkan saja. Kita akan kasih dia 0 di awal. Jadi kalau gagal, dia akan mengembalikan 0. Oke, ini adalah kelas connection kita. Nah, sebelum lanjut, kita harus membuat juga sebuah model. Jadi, sebuah model ini adalah sebuah Java kelas sederhana yang sebenarnya kita sesuaikan untuk kita samakan dengan data yang terdapat di dalam database kita. Jadi, karena kita punya 4 buah field di dalam database tabel user, yaitu ID, kita punya nama atau name, kita punya address, kita punya phone. Oke, kita akan buat getter setternya saja. Tinggal kita pilih refactor, lalu encapsulate field. Kita pilih semua. Oke, kita akan buat sebuah konstruktornya yang menerima tentu saja ada blok keempatnya ya. Oke. Jadi kita punya sebuah konstruktor dan kita juga akan buat sebuah toString. ToStringnya hanya ID dan nama saja deh. Oke. Hanya sebuah kelas Java sederhana ya, biasa kita sebut sebagai POJO, plain old Java object. Ya. Nah, setelah kita buat ini, kita butuh membuat sebuah DAO. Apa itu sebuah DAO? DAO itu adalah Data Access Object yang menjadi penghubung kita. Jadi, supaya kita tidak bingung, biasanya kita akan membagi-bagi si aplikasi database kita menjadi berapa bagian. Jadi, DAO ini adalah bagian yang per masing-masing kayak semacam tabelnya gitu ya. Untuk setiap tabel kita punya satu DAO sendiri. Jadi misalnya kita punya user DAO. Kalau kita punya kita punya item DAO. Jadi kita punya satu buah objek yang bisa kita pakai yang di dalamnya itu ada semua fungsionalitas yang kita perlukan untuk tabel tersebut, misalkan begitu ya. Karena DAO ini bentuknya hampir sama untuk setiap tabel, maka kita bisa membuat sebuah interface yang sama. Jadi sini saya akan buat sebuah new interface. Itu Java class aja deh. Kita akan bilang DAO interface. Oke. Nah, kita akan ganti kelasnya jadi interface. Oke. Dan kita akan tambahkan sebuah generic class description. Jadi di sini nanti kita bisa ganti kayak ini dengan kelas apapun dan dia akan mengubah semua yang terdapat dalam interface ini begitu. Jadi kita akan tambahkan beberapa method. Di sini saya akan tambahkan add data karena setiap kali kita akan membuat sebuah DAO pasti ada add data begitu kan. Ada delete data yang juga menerima datanya. Ada juga sebuah update data begitu ya, yang juga menerima data juga. Kalau untuk kita mengembalikannya, kita bisa menggunakan show data begini. Nah, list ini akan kita import dari Java Util. Nah, kita punya sebuah DAO interface seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat sebuah kelas DAO untuk user yang tadi. Jadi kita panggil user DAO di sini. User DAO di sini adalah implements dari DAO interface dengan user sebagai generiknya. Kita import dulu usernya ya, import, kemudian kita klik kanan, atau kita alt enter ya, kita implement semua methods, semuanya kita oke saja, maka kita sudah punya 4 buah method yang bisa kita gunakan untuk add data, untuk delete data, untuk update, dan untuk show. Nah, kita akan membuat yang show data terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan ganti listnya ini menggunakan observable list. Ya.
Lalu kita akan pasang di sini sebuah observable list dengan tipe user dan kita kasih nama ulist ya, sama dengan fx collection dot observable array list. Oke. Nah, kita akan kembalikan di listnya. Oke. Nah, kalau di dalam database, kalau kita pengen mengambil sebuah data, biasanya kita melakukan query. Nah, di dalam JDBC juga, di dalam JavaFX juga, kita bisa melakukan query. Dan query-nya menggunakan bahasa yang sama. Ini kita akan buat sebuah query, yaitu select bintang from user. Oke. Dan kita mau menggunakan query ini, kita mau panggil dari connection kita. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah kelas, yaitu namanya prepared statement. Kelas prepared statement ini memungkinkan kita untuk membuat atau menjalankan query dengan lebih baik dibanding kalau kita memanggil query langsung. Jadi kita akan punya sebuah kelas, namanya prepared statement. Kita akan kasih dia PS, begini. Kita punya sebuah variabel ya. Variabel PS dengan tipe prepared statement. PS ini dapatnya dari connection kita. Jadi kita akan bikin JDBC connection, get connection, prepare statement, dan kita akan masukin query kita di situ. Jangan khawatir tentang merah-merahnya ya, kita akan selesaikan setelah ini. Jadi kita sudah punya PS-nya di sini, kita punya prepare statement-nya. Kenapa dia masih merah-merah? Karena kita harus memasukkan dia dalam sebuah try-catch block, yaitu SQL exception seperti tadi ya. Nanti kita bisa panggil system.out.println tx.getMessage. Nanti kalau misalnya Anda mengembangkan aplikasi benerannya, kita nggak pakai getMessage ya, nggak pakai sistem out println ya. Jadi kita akan menggunakan ini hanya untuk contoh ini saja. Di dalam PS sendiri, kita punya banyak sekali metode. Ada execute query, ada execute update, dan lain-lain. Tapi kalau Anda perhatikan, execute itu menghasilkan boolean. Ya, di sini ya. Execute update menghasilkan integer. Kalau kita pengen hasilnya banyak, atau hasilnya query, adalah kita menggunakan execute query. Hasilnya result set. Jadi kita harus punya sebuah file, atau sebuah variable, namanya result set. Dari Java SQL ya. Oke. Selanjutnya adalah ps.execute query. Gitu. Nah, kita bisa menjalankan query ini dari awal hingga akhir menggunakan sebuah while loop, rest.next. Ya. Jadi kita akan maju satu persatu per setiap data begitu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan dalam bentuk user. Jadi kita akan panggil sebuah integer id sama dengan rest.getIn dari kolom id. String nama adalah res.getString dari kolom name. Jadi kolom label itu berasal dari database kita. Jadi database kita namanya apa, sesuaikan di situ. Alamat adalah dari res.getString dengan kolom address. Dan kita punya telepon adalah res.getString dari kolom phone. Sesuai dengan kolom-kolom yang terdapat dalam database saya. Saya akan buat sebuah user. User S adalah new user. ID, nama, alamat, nomor telepon. Oke, dan saya akan masukkan dalam ulist S. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan punya semua data yang terdapat dari hasil query saya, akan saya masukkan ke dalam ulist saya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggabungkannya dengan JavaFX kita, dengan UI kita nih. Nah, di dalam controller saya ini, kita akan buat sebuah public void initialize. Ya. Void initialize ini akan dipanggil ketika kita pertama kali menjalankan atau menampilkan si UI kita. Di sini kita akan panggil user DAO kita. Kita punya ininya ya, instansiasinya ya. Oke.
Kita akan buat sebuah observable list dengan tipe user, karena itu adalah hasil kembaliannya ya. Usernya kita import dulu. View list adalah udao.showData. Seperti itu ya. Jadi show data kita balikin. Nah sekarang kita tinggal menampilkannya, tinggal di list 1. Ketik set items sebagai view list. Oke, jadi sekarang kita sudah bisa menambahkan data ke dalam UI kita. Mari kita coba jalankan ya. Oke, ada error sedikit ya. Kita lihat di mana. Oke, jadi ternyata kita tadi di dalam connection kita ada sedikit kesalahan ya. Kita bukan titik doang yang 2 begini, tapi slash-nya 2 begitu ya. Jadi kita akan coba jalankan. Nah, sekarang kita sudah punya semua nama-nama yang terdapat dalam database saya. Nah, mari kita coba tambahkan kemampuan untuk menambahkan data. Jadi kita tambahkan di sini. Untuk add data ya. Untuk add data, kita punya sebuah integer results 90. Kita punya sebuah query tentunya sama dengan yang tadi ya. Query-nya adalah insert into user. Nama. Sini kan kita cuma punya name, address, dan phone. Karena si usernya itu sebenarnya yang ID-nya itu out atau increment ya. Jadi kita cuma hanya menambahkan 3 saja. Di sini saya menggunakan tanda tanya 3 biji. Nanti kita akan isi di dalam prepared statement-nya. Jadi sekali lagi kita akan buat try catch. Ya. Oke. Oke. Kita akan panggil sini prepared statement. PS. PS ini adalah dari JDBC connection kita. Get connection, detik prepare statement. Query. ps.set string. Ya, parameter ke-1 kita akan isi dengan data.get name. Kita akan isi parameter kedua dan ketiganya seperti ini. Jadi parameter ini nomornya mulai dari 1 ya. Dari get name, terus get address, kemudian get phone. Oke. Lalu kita bisa panggil dia dan nama result sama dengan ps.execute update. Di sini kita bisa lihat dia akan mengembalikan row count-nya atau 0 kalau tidak mengembalikan apapun. Kalau dia lebih dari 0 berarti ada sesuatu yang terjadi dan berhasil gitu ya. Jadi kita akan coba juga di dalam First XML ini kita akan tambahkan sebuah button. Ya, button ini kita import. Text ID-nya adalah button 1. Ya. Dan yang teksnya adalah tambah data. Oke, kita punya button seperti itu ya. Berarti dalam controller kita bisa tambahkan sebuah button di sini. Private button. Petakan ya. Kemudian kita akan buat sebuah public void button action event. Jangan salah pakai JavaFX.
Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan datanya. Kita akan user DAO, view DAO, sebenarnya user DAO, user DAO titik show type data ya, view user. Misalkan begitu ya. Oh, kita lupa ID-nya ya, berarti ID-nya kita akan pasang dulu. ID di sini bebas karena kita tidak akan masukin ID-nya juga ke dalam database sebenarnya ya. Nah, di sini kita setelah menambahkan datanya, kita harus melakukan namanya refresh begitu ya. Maka kita bisa manggil lagi sebenarnya yang hal yang sama dengan yang kita panggil di initialize, yaitu show data kembali. Coba kita ambil user DAO di sini. Setelah kita tambahkan seperti ini, jangan lupa di dalam efek sampelnya kita perlu tambahkan button action-nya ya. Sini kita akan tambahkan button action ya. Kita akan kasih button action seperti itu. Sekarang kita bisa lihat kalau saya klik, kita akan punya sebuah data ketujuh yaitu Tony Stark. Yang kalau saya matikan nyalakan kembali pun si datanya tetap ada karena sudah masuk ke dalam database kita. Oke. Untuk delete dan update, Anda boleh coba dulu sendiri. Nanti kita akan punya separate video untuk itu ya. Oke, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.